Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisan yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman min ya rabbal alamin. Alhamdulillah, biar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang sehat walafiat. Salawat teriring salam dicurahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki babul janazah, yaitu bab yang kita kenal dengan fardu kifayah, di mana wajib di antara kita harus mempelajari ilmu tersebut. Jika tidak ada, maka hukumnya berdosa. Tidak banyak yang ingin menggeluti ilmu ini. Ilmunya banyak, cuman yang ingin mempraktekkannya tak semuanya. Karena tak semuanya mampu, mentalnya kuat untuk memegang mayit. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi yang paling utama bagi orang yang memandikan, ini kan babnya bab memandikan nantinya. Yang memandikan adalah orang yang amanah. Amanah dari segala hal. Apa yang terjadi pada si mayit tersebut sama sekali dia tidak boleh menceritakannya apabila itu adalah sebuah kejelekan, sebuah hal yang tidak enak didengar, maka dia wajib untuk menyembunyikannya. Jika dia melihat si mayit tersebut wangi, harum baunya, maka boleh diceritakan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Uzkuru mahasina mautakum." Nabi mengatakan, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggalkan kalian. Jadi orang-orang yang meninggalkan kebaikan, baik itu di waktu jenazahnya ini dan itu, ya sudah, ceritakan, tidak jadi masalah. Tapi kalau keburukan jangan. walaupun dia sudah meninggal. Kecuali ingin mengambil ibrah, suatu pelajaran, itu pun tanpa menyebutkan nama Fulan bin Fulan. Nah itu karena kita lupa ada satu dosa, ini dosa yang paling dilupakan oleh orang. Nabi SAW mengatakan, apabila kita membicarakan kejelekan orang lain, suka atau tidak suka, lam yamut hatta ya'mala bih, kata Rasulullah. Itu orang tidak akan mati kecuali dia akan melakukan dosa itu, baru dia mati. Kita suka ngomongkan dia ini jelek, dia ini pemabuk, dia ini peminum, begini. Tidaklah orang tadi mati kecuali dia harus mabuk dulu, dia harus minum dulu, dia harus narkoba dulu, baru dia mati. Lam yamut hatta ya'mala bih. Dia tidak akan mati terkecuali dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, sehingga kecualilah memang itu tugasnya polisi, tugasnya hakim atau apa, itu berbeda. Ini enggak, ini memang hobinya membicarakan aib orang, hobinya menggosip, hobinya itu membuka-buka aib orang lain. Nah, orang yang sering membuka aib orang lain, maka orang tersebut tidaklah mati kecuali dia akan melakukan perbuatan tadi. Nauzubillah min dzalik. Maka terkecuali dia ingin mengambil ibrah tadi, suatu pelajaran. Itu pun tidak menyebutkan nama si fulan.
Itu kita ceritakan saja. Ya, kita ceritakan seperti saya sering dipanggil orang untuk sakratul maut. Sering saya, kadang-kadang jam 3 saya kena bangunkan, kena kedor. Habib tolong, ada apa tuh saya? Sakratul maut, tak bisa-bisa. Pergi saya, kadang dari jam 1 sampai subuh saya ngurus orang. Pernah ada satu orang itu sampai lidahnya panjang. Saya aja takut. Benar, saya bilang saya mimpi kan, macam di film pula ini. Udah panjang biru lagi. Allahu Akbar. Jadi saya tak kejut juga, ya Allah. Ternyata setelah meninggal subuh, setelah selesai sholat subuh itu, saya minta betul-betul sama Allah, ya Allah, percepatlah dia kesian ini. Alhamdulillah setelah itu selesai meninggal, saya tanya suaminya, apa hal, kok bisa begini kejadian dia? Ternyata dia dengan suaminya itu main ilmu hitam. Ya. Tak lama itu suaminya kemasukan 8 orang megangnya, mental semua. Sekali ditanya, rupanya di bawah rumahnya itu cukup ada air mayat, ada bunga kantil, ada ini apa semua. Saya suruh bongkar, ambil semua. Penuh satu ini. Ya Allah. Saya pun dah gagal, udah bab begini nih. Ya, kalau bab ngusir jin itu tak apa-apa, kalau udah bab begini nih, bab nyantet saya sudah agak-agak takut kan? Karena benteng gitu sudah agak kuat. Itu bukan orang lah. Ya Allah mah. Ini mau dibuang kata saya. Beb, mau buang kemana nih Beb? Kata saya. Saya pun takut gak kata saya. Udah kau buang ya lah kata saya. Buang kemana nih kata dia. Buang paret situ lah. Ada orang mau nak buang. Jangan kata dia. Nanti toko aku tak laku-laku kau buang sini. Kata Allah mak kena marah aku. Saya bilang ente pergi ke jembatan Kapuas sana, nanti lemparkan sana. Itu. Sekali saya tanya, udah nyaman dari si suami, saya tanya, apa penyebab bisa begini? Inti main ini ada apa? Pengen kaya, enggak agak kaya, kata saya. Sekali dia bilang, saya tak pengen kaya, Beb, kata dia. Kenapa? Saya cuma sakit hati ya sama orang itu. Dia ngina saya. Saya sama istri saya, dia hina saya karena saya orang miskin, saya orang tadak, dia hina saya. Saya ngerjakan dia cuma satu ya, pengen ngancorkan rumah tangga dia, udah selesai. Setelah dia berpisah, saya senang, udah. Saya tak pengen kaya, walaupun saya sakit, enggak apa-apa. Yang penting saya senang nengok dia hancur. Saya tak terpikir, ya Allah mak ada orang begini ya. Oke, dari situ saya mengambil pelajaran, mulut kita mau hati-hati. Mulut kita mau hati-hati. Apalagi kita tak punya zikir yang kuat. Ya. Zikir tak ada, benteng tak ada, jangan nak macam-macam. Karena orang kalau udah sakit hati, otaknya kotor, dekat dengan Allah tak ada juga. Ya bab inilah dia main-main. Ternyata kemarin saya tengok di film, ada di Netflix, menghancurkan hubungan orang. Rupanya ada santetnya. Ada baru film itu. Atau film lama, film baru, belum saya tonton. Ngeri-ngeri kan saya tonton. Ini apa-apa nih film nih. Rupa ada di film kan rupa. Rupa di film kan rupa. Rupa benda itu ada rupa. Ya, suka tak suka sih. Percaya tak percaya rupa benda itu ada kat rupa. Allahu Akbar. Alimul ghaibi wasyahadah. Ini kan permainan jin semua. Artinya iblis, syaitan apa semuanya. Intinya zikir. Ya, kalau zikirnya kuat, apa semuanya bentengnya kuat, insya Allah tak masuk. Tapi kalau kita ini bentengnya tidak kuat, ya, tembus. Tidur tak pernah wudu, tidur tak pernah baca bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan kalau kita tidur kan diajarkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Turunnya ayat itu kan Rasulullah kan kena juga. Ya. Karena Rasulullah itu kena, model kena santet gitu. Karena Rasulullah kena. Tapi ingat, Rasulullah SAW sebenarnya hanya pelaku syariat saja. Bagaimana ceritanya ayat itu turun untuk kita sehingga Rasulullah SAW seperti kena. Padahal tidak bisa.
kena. Tapi karena ini untuk syariat, ya, seperti kena begitulah. Ya, Rasulullah ingin mengajarkan kalau benda ini ada. Ternyata betul. Ya, orang yang main boneka, kemudian boneka itu diikat, dimasukkan ke dalam sumur, boneka itu ditimpa ke batu. Nah, itu menjerat. Turunlah ayat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasat itu apa? Itu hembusan-hembusan, tiupan-tiupan macam nenek-nenek sihir lah gitu. Nah, nafasati fil 'uqad. Nah, jadi itu ada. Nah, kalau tidak ada tak mungkin ayat itu tuh. Ayat itu tuh. Nah, itulah ayat penjagaan, wiqayah namanya. Itu ayat penjagaan yang kita baca sebelum tidur. Nah, kembali lagi ke peristiwa tadi. Subhanallah, saya tanya lagi, kenapa dan begini dan begitu? Iya, saya tidak ingin kaya, bukan kekayaan saya cari, tapi bagaimana hati saya senang lihat dia hancur. Ternyata betul. Mungkin yang dia kerjakan juga tak dekat enggak dengan Allah, kemudian jauh dari Allah, zikirnya juga tidak ada, tembus. Rumah tangganya berantakan, apa semuanya, sampai ceritanya itu hancurlah pokoknya. Bintang pukang lah semua terpisah. Nah itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dendam itu membawa kita sampai ke arah tersebut. Tapi intinya di mana kita harus menjaga lisan kita. Lisan inilah penyebab daripada segalanya. Orang kalau sudah sakit hati, tak mampu melawan, nah inilah cara dia untuk melampiaskan keinginan dia. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Kata para ulama saat ini luzumul buyut, zaman yang sudah fitnah. Banyak-banyak di rumah ya. Banyak-banyak di rumah. Kerja selesai balik rumah. Jangan terlalu banyak nanggak sana, nanggak sini, ini dan ini ketemu. Pasti banyak dapat kabar. Coba kalau tak ada banyak-banyak di rumah. Kan kalau di WA kan nggak terlalu kuat. Tapi kalau udah duduk benar-benar, tak ada cerita dah tu. Pulan sana, si pulan ini pokok cukup lah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Nah, bab ini adalah bab di mana kita dianjurkan untuk menjadi seorang di antara kita yang mengurus yang namanya fardu kifayah. Orang yang mandikan orang tuh rata-rata panjang umur loh. Lihat ya. Orang yang mandikan rata-rata panjang umur. Karena tak ada lain, dia. Nenek saya sampai 103 tahun. Tukang mandikan mayit. Saya punya nenek itu sering cerita begini dan begitu apa semuanya. Kadang malam dipanggil orang pokoknya tukang mandikan orang lah. Tukang dukun beranak, kemudian mandikan orang meninggal. Umurnya panjang-panjang lah kalau orang yang mandikan. Jadi kalau mau pengen umurnya panjang, jadi tukang mandi. Tapi berani kata dah. Kalau bergegar jangan. Hilang cerita mandi kan, lalu antum nanti dimandikan nanti. Kalau saya tak berani, tak kuat. Pernah nyoba, bukan tak pernah. Udah habis belajar selesai, ada mayat. Ini nih praktek kata dia. Enggak saya masuk. Ayo kata dia. Ini kawan sama kawan-kawan kan. Kawan dah biasa. Megang lah. Baru kau gini, alamak, pandang muka gini dia. Macam hidup pula benda ni, ngajak ngomong pula. Sabar kalau kata saya. Ya. Habis mandi kan rasa turun rasa darah. Malam terbayang-bayang pula. Ini tak bisa ni. Ini cukup mengajarkan ya lah. Nah, kalau bab ilmunya saya ajarkan, kalau bab prakteknya silakanlah Bapak yang mau. Nanti kita praktek nanti macam mana bungkusnya, berapa kelipatannya, apa semuanya. Kita belajar. Tidak apa-apa, yang penting tahu ilmu. Siapa tahu enggak nanti tak ada orang, mau tak mau lah ilmu kita pakai.
Kan begitu. Siram-siram ya. Apa macam ye siram-siramnya. Bukan soal siram-siram. Ada kemarin apa dia tak tahu nih si mandikan, dia baru mandikan. Orang tuh pakai apa? Pakai gigi palsu. Gigi palsu itu gigi tanam. Ada satu bilang, itu tuh mayat itu pakai gigi palsu. Betul nak direntakkan, Pak. Oh, ini tak boleh nih. Dia kan dengan Ustaz apa harus dilepaskan, tak boleh ini. Lalu dia tanya apa satu bilang, "Bib, itu dipaksanya tuh giginya mau dilepaskan." Saya bilang, "Apa pula dipaksa-paksa pula? Itu gigi tanam ke gigi apa? Gigi ini. Tanam tuh, Beb, tak bisa dilepaskan dah tuh." Saya tengok, iya dia nak direntak-rentak begini ah. Saya bilang, "Bang. Enggak usah, biarkan ya udah." Karena memang hukumnya begitu. Ya enggak usah. Ketika bakal menyakiti si mayit tidak diperbolehkan untuk dilepaskan, tidak boleh. Makanya kalau kita punya yang pakai gigi palsu yang buat ngomong sama anak sama atau apa gigi, ya kalau udah meninggal tak boleh dipaksa. Mayit itu hassas, mayit itu punya rasa yang lebih apa perasa daripada kita. Sikit ya kita goyangnya salah. Ada lagi di daerah mana itu model diurut, disenam dulu, diurut mayit tuh. Alasannya apa? Alasannya biar lentoh. Mana bisa mayit lentoh? Mayit begitulah dia mayit. Iya, terkejong lah. Mayit namanya juga mah. Ya kalau dikasih minyak sedikit memang betul. Ajaran Rasulullah itu dikasih mie biar nyaman ketika enggak terlalu apa? Terlalu keras begitu kan begitu. Nah, itu mayit. Ini kalau kita cerita mayit ini ancur lah pokoknya. Tak semangat hidup. Tak semangat hidup. Ya. Karena kita semua bakal dimandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-janaiz jam'u janazatin bil fathi ismun limayyit. Janazah, berarti itu janazah, itu nama mayit, namanya janazah. Ada jimnya di fathah, janazah. Berarti kita menyebut mayit. Kan sering kita bilang, mana janazahnya? Nah, kalau kita kan bilang jenazah, kalau bahasa Arabnya janazah. Pakai fathah sebenarnya. Tak ada pula tak ada. Janazah. Nah, itu nama mayit. Jenazah. Itulah ngapa sesuatu yang paling pertama kali dilupakan nama kita. Tak ada kita masuk, ada orang yang meninggal. Padahal kita tuh berkawan dekat. Tapi ketika kita nanya, bukan nanya nama, hilang nama tadi. Yang kita tanya, mana jenazahnya? Subhanallah. Kawan dekat, kawan ngopi, kawan ngomong, kawan ngobrol, saat itu kita dilupakan untuk menyebut namanya. Itu pertama. Kita dilupakan di dunia ini. Lupa. Siapa yang bisa mengingatkan? Jangan nangkap tetangga. Kalau tetangga nih 7 hari dia ingat, datang. 40 hari datang lagi. Dan kita yang dikubur ini setiap hari perlu kiriman doa. Jangan berharap dari paman. Jangan berharap dari siapa lagi? Adik, kakak, abang. Tak bisa kita harap. Cuman satu aja manusia yang kita bisa harap. Anak. Selesai. Dah. Kalau anak pun tanda, nangislah di kubur. Cuman satu aja kita bisa harap. Anak. Siapa yang bisa ingat kita coba? Kita belajarlah dari yang lain ini. Bahkan kita sendiri lupa kadang ziarah ke makam bapak, ke makam emak. Kita setahun sekali kadang. Itu pun nyempat-nyempatkan. Alasannya apa? Sibuk. Tak apalah kalau memang itu bisa setahun sekali untuk ziarah. Tapi lewat doa, jangan pernah melupakan yang di setiap sholat kita. Di setiap hari kita. Doa yang kita bisa harapkan anak.
Masa kita nyuruh Ustadz, Ustadz tolong doakan orang tua saya. Ya saat itu dia doakan. Kata Ustadznya, orang tua kau pula, orang tua aku, ya aku lupa, kata Ustadz. Kan gitu. Ya ke saat itu ingat. Habis itu selesai. Nah, sehingga makanya Nabi Muhammad mengatakan 3 hal yang membuat kita itu selamat di kubur. Kalau salah satu dari 3 ini tak ada, maka nangislah kita sebelum kita menangis di kubur. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Membangun masjid, pesantren, apa tempat ibadah, malah bentuknya itu yang kita mati, barang itu masih dipakai. Selesai. Antum bangun masjid ini, berapa ratus tahun masjid ini akan terbangun? Masih ratusan tahun. Umur kita dipastikan tak sampai ratusan tahun. Masjid ini masih akan terbangun ratusan tahun dan banyak yang akan sholat sini, regenerasi yang akan sholat di sini. Kita udah dikubur, tapi ingat pahala itu akan sampai kepada kuburan tersebut, yang akan menjadi pelita penerang. Itu pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan orang, baik itu ilmu dunia, baik itu ilmu akhirat. Terutama ilmu akhirat. Sampaikan. Jangan pelit sama ilmu. Jangan kedekut sama ilmu. Bagi ilmu tersebut. Kecuali ilmu kedokteran, jangan dikasih, Pak. Takut mandai-mandai nyuntik orang nanti. Hilang cerita apa baik, kalau tetanus orang dibuat dah. Itu. Ajarkan ilmu tadi. Pandai. Mungkin nanti dengan ilmu dunia tadi dia bisa mencari nafkah. Wallahu a'lam. Ajarkan ilmu. Yang ketiga, awwaladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh. Anak ini tak harus jadi ustadz, enggak. Soleh itu bukan ustadz, bukan. Banyak juga ustadz yang tak soleh kok, kan gitu. Banyak ustadz yang tak soleh. Jadi kalimat soleh itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Selesai. Itu soleh. Baik subuhnya berjamaah, apa semuanya. Nah itu soleh namanya. Sholatnya berjamaah, apa semuanya itu soleh. Kayak kita pilih pemimpin, Pak. Pilih pemimpin itu yang soleh. Ya. Saya kalau pilih pemimpin, saya tengok dia. Apalagi kalau saya kenal dia sering sholat subuh berjamaah, saya pilih. Udah selesai itu ya. Nggak usah repot-repot. Sama kalau kita menghadiri jenazah, apa kata imam? Saksikanlah bahwasanya dia adalah orang baik. Khair, antum tak tahu mana tabiat dia khair. Kita ini disuruh menjadi saksi. Sedangkan kita tak tahu siapa dia, tak tahu, diam ya lah. Atau mau husnuzon tak apa-apa. Kalau mau husnuzon. Tapi kalau tahu sabar kalau kan begitu. Tapi kalau kita tahu dia sholat subuh berjamaah begini dan begitu, saya pilih. Walaupun dia tak menang, tak ada urusan dengan saya. Apalagi dia sholatnya samping saya. Saya pernah berjamaah sama dia, saya pilih. Urusan dia yang lain itu tak jadi. Intinya soleh. Berarti orang itu soleh. Tak mungkin orang itu mampu untuk bisa sholat berjamaah. Hari-hari dia sholat berjamaah. Alhamdulillah, berarti itu soleh. Sudah selesai. Masalah urusan yang lain itu urusan berbeda, bukan urusan kita. Kita kan hanya menghukumi zahirnya saja. Itu jenazah, orang yang pertama kali melupakan kita. Jadi anak di situ kalimatnya walad, tidak juga harus anak biologis kita. Nah, ada orang yang menikah tidak punya anak, ada yang menikah tidak punya anak. Ya sudah, dia ngangkat anak misalkan. Ya, anak angkat ini apakah bermanfaat bagi dia? Manfaat. Dia didik, dia apa? Atau dia tidak mau mengangkat anak misalkan. Dia tidak mau mengangkat. Dia cari ke pesantren dia cari Pak Ustadz, siapa yang di sini santri yang jenius, EQ-nya tinggi, cuman dari finansialnya tidak punya Pak Ustadz. Siapa Pak Ustadz? Oh ada kata Pak Ustadznya, begini dan begini kata Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya yang nanggung kehidupan dia selama dia di pesantren. Walaupun dia tidak tahu, saya yang nanggung. Ibu bapak tanggung itu, kasih dia biaya sampai dia menjadi penghafal Al-Quran, sampai dia menjadi seorang guru yang mengajarkan tentang sholat, agama, apa semuanya.
berkah itu menjadi investasi amaliyah kita. Jadi atau dia punya anak didik, ya. Atau anak didik dia ngajar, dia apa, ada anak didiknya. Alhamdulillah, ilmu yang diajarkan manfaat. Nah ini kalau tak punya anak didik, tak punya apa, ini berat urusan. Nah itulah 3 hal itu yang membawa kita untuk menjadi sebuah amaliyah kita di akhirat. Janazah, ismun limayyit fin na'sh. Wa amma bil kasar wa huwa fihi wa qila al akas wal maksud tajhizul mayyit min ghuslihi. Kalau jenazah, dia jenazah. Kalau ada jenazah itu akas, sebaliknya tempat mayit itu jenazah. Apa namanya? Keranda lah ya. Peti kalau kita tuh peti. Sebenarnya hukum pakai peti itu makruh, Pak. Sebenarnya hukum aslinya peti pakai peti itu makruh. Kalau di Jawa itu kan enggak ada yang pakai peti. Sehingga liang lahatnya itu kan dia kan pakai liang lahat kan kayak begini. Nah, ada cekoknya begini, kemudian mayit itu ditempelkan di tanah kan. Nah, kemudian begini, ditutup baru pakai papan. Kalau kita tak bisa. Mana nak bisa buat apa? Suka-suka orang dicucuk ya, 1 meter dah, udah keluar. Kita tak bisa kalau tak pakai peti tak bisa. Nah, kita mau tak mau harus pakai peti. Jadi kemakruhan itu hilang. Jangan dipaksa. Saya kalau meninggal apa misalkan wasiatnya jangan pakai peti saya ya, kata misalkan dia bilang. Pokoknya macam di mana? Di Jawa-Jawa sana. Siapa yang nak ngurus jenazah macam gitu? Macam mana nak buat apa kecuali tak tahulah kalau di sini di mana tanah yang keras benar di sini ini. Ya, mungkin kalau dia di atas agak macam mana kali? Peniram Daeng Menambun. Pada Daeng Menambun atas sana. Tinggi begitu mungkin masih bisa. Tapi kalau di mana nih Sungai Bangkong nih di sini mana bisa? Pakai tempat saya cucuk begini, kata dia. Ada. Yang ada mayit begenang nanti dia. Itu aja udah pasti begenang udah ada. Dimasukkan ke peti tadi. Intinya peti tidak jadi masalah. Ya, tapi hukum asalnya baru harus tahu. Hukum asalnya makruh. Kalau seandainya tidak ada alasan untuk tidak pakai peti. Kalau ada alasan tidak apa-apa. Siapa yang pertama kali menggunakan peti? Pertama kali yang menggunakan peti itu Fatimah binti Jahsh. Fatimah binti Jahsh itu wanita yang kaya, ya, kaya betul. Nah, jadi dia menggunakan peti. Kemudian wa istahabbu zikrul maut biqalbihi wal isti'dada wal maqsudu huna tajhizul mayyit ghuslihi wa takfinihi wassalatu alaihi wa dafnihi. Yang dimaksud di sini maksudnya adalah jenazah ini yang dimaksud. Nah, yang mengatakan tajhizul mayyit, mempersiapkan mayit ini dari mandinya, mengkafankannya, mensolatkannya, kemudian memakamkannya. Inilah tugas kita. Ini tugas kita yang hidup. Bagaimana kita mengurus si mayit ini? Selagi dia Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti dia Muslim. Selesai. Dia Muslim. Tapi dia ini begini, Muslim. Dia Muslim bukan? Kalau dia Muslim, urus. Jadi dia bukan Muslim. Lain cerita. Kalau dia Muslim, urus. Tapi dia beda partai, Pak Ustaz. Apa urusan dia beda partai? Ya, tapi tidak ada urusan. Dulu. Kalau pilih ini, masjid tidak menerima apa? Kan dulu tuh apa nama itu? Zaman-zaman Ahok apa dulu itu. Kalau yang pilih ini, masjid tidak akan menyolatkannya. Apa kontam masih tak nyolatkan? Karena penyakit kah, apa sakit kah, apa ini Muslim. Ketika dia Muslim wajib. Ya, dosa. Tak diurus dosa. Satu kampung berdosa. Ya, kemarin dicerita ada satu tempat di Kalbar. WA sama saya jauh-jauh. Saya sering dakwah ke sana. Tak sebutkanlah namanya. Tak sedap nanti didengar. Bunuh diri. Ini orang bunuh diri. Jadi dia 2 hari baru dia WA, Ustaz,
Apakah hukum orang bunuh diri itu tak boleh dimandikan dan diinikan? Saya bilang, dari mana bang dapat pemahaman itu? Iya, Pak Ustadz Habib, pokok cukup lah dia tu. Pak Ustadz Bang Habib lagi dia tu. Manggil saya tu. Lalu dia bilang, kenapa kata saya? Ini di kampung kita ni, ada yang bunuh diri, lalu para guru-guru di sini katakan tak boleh dimandikan, tak boleh disolatkan, langsung dikuburkan ya lah katanya. Tak pakai mandi. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang ngajarkan begini ni? Tak tahu tak kata saya. Berapa hari dah? Dah 2 hari lebih dah bebe katanya. Oh, dah 2 hari dah busuk dah kali dah kata saya. Sebenarnya wajib digali, wajib. Saya katakan kalau memang bisa digali lagi. Mandikan, kafankan, solatkan. Tak ada urusan ente sama dosa orang. Tak ada kita ni. Itu dosa dia. Memang betul Allah mengancam dan memberikan ancaman keras bagi orang yang bunuh diri. Man qatala nafsahu muta'ammidan fajaza'u jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya secara sengaja, maka tempatnya adalah di neraka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu haknya Allah. Haknya Allah memasukkan dia ke neraka, haknya Allah juga memasukkan dia ke dalam surga. Itu bukan hak kita. Hak kita sebagai sesama muslim mengurus jenazahnya dia. Nggak ada urusan. Tidak ada urusan bagi kita untuk meninggalkan perkara yang namanya fardu kifayah. Betul-betul tak ada dimandikan. Allahu Akbar. Ini satu pemahaman yang salah. Ini ketika orang tak punya ilmu ya begini nih, korban jadinya. Korban di tengah-tengah masyarakat. Kemudian wa takfinihi wa salatu alaihi wa dafnihi. Makanya ibu jangan enggak terlalu suka-suka benar kalau sekiranya ustaz-ustaz besar hormatnya Masya Allah, dia hormati di ini, dia apa semuanya. Bukan tak boleh. Tamu-tamu luar kalau datang, ribut semuanya. Boleh, tak apa-apa. Kewajiban lah sebagai menghormati tamu. Tapi ingat, ustaz-ustaz kampung dulu, perhatikan. Karena kalau kita meninggal, tak ada ceritanya manggil ustaz luar. Tak ada. Yang nyolatkan, yang bacakan talqin, yang hadir 7 hari itu antum sering hadir 7 hari. Saya mau tanya, jangankanlah ustaz luar, ustaz Pontianak ni berapa ya antum undang? Jujur saja, dengan kesibukan masing-masing. Pilih hari ketiga lah, pilih hari ketujuh lah, karena ada kesibukan masing-masing. Siapa yang betul-betul memberikan waktunya? Siapa tanya? Ustaz jamaah di sini. Ami Yusuf kalau di sini kan jamaahnya fastabiqul khairat. Tak ada orang lain. Makanya jangan sama ustaz kampung tu jangan dilupakan. Ini bangku. Saya ustaz mengundang ustaz sana 30 juta, 40 juta, 50 juta sama ustaz kampungnya. Kering ustaz kampung tu dibuat. Tak ada ditoleh. Padahal nanti yang memandikan, yang mengkafankan, yang ini apa semuanya yaitu bukan tak boleh. Tapi jangan lupa kan guru-guru di kampung kita. Diingat guru-guru ngaji, dialah yang bakal nyolatkan kita, dia yang bakal mengkafankan kita, dia yang bakal ngurus jenazah kita sampai kita ke kubur, dialah yang duduk di batu nisan kita tuh, yang bacakan talqin tuh, yang ingatkan kita, dia. Tak ada. Boleh antum cek lah siapa yang meninggal. Ustaz kampung yang repot. Tak ada ustaz-ustaz yang besar-besar mau datang. Ustaz Jakarta datang. Ustaz bisa datang untuk menguburkan orang tua saya Pak Ustaz. Pak Ustaz dia bilang tak ada ke ustaz di sana kata dia. Tak ada ke ustaz di sana. Korban lagi ustaz di sini kan. Jadi bagi juga perhatian kita kepada ustaz-ustaz kampung. Jangan dilupakan. Kemudian
Wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbi wal isti'dadu bit taubah wal marid aula bil wasiyati wa tahsinu dhannihi billah. Sunnah orang itu untuk mengingat kematian di hatinya agar kita itu tidak jumawa hidup. Kalau bahwasanya kita hidup itu ada titik di sana. Dunia ini hanyalah jembatan kita untuk menuju akhirat. Jembatan ya. Tapi bukan jembatannya tujuan kita. Ada di setelah jembatan itu akhirat. Dunia kita kejar, iya. Dunia kita kumpulkan, iya. Tapi ingat, dunia itu hanya jembatan kita untuk menuju Allah. Tanpa dunia, kita tak bisa menuju Allah. Dengan dunia inilah kita bisa menuju Allah. Dengan dunia kita bisa bersedekah. Dengan dunia kita bisa berbagi. Dengan dunia kita bisa membuat hati orang muslim itu gembira. Yang tadinya tak punya beras, kita berikan dia beras. Gembira, senang. Itu jembatan kita untuk menuju Allah. Dengan duit yang Allah berikan kepada kita, kita bisa nyenangkan hati orang. Alhamdulillah. Itu namanya berbagi. Jembatan kita untuk menuju Allah. Jadi salah kalau orang mengatakan, oh cuma aja kau kumpulkan duit. Untuk apa kau ingat mati aja? Terus, nak ingat mati terus. Kerja tak ada, apa tak ada. Kenapa kau tak kerja? Aku nak ingat mati ya. Tak ada guna gitu. Besok tak kerja lagi. Pak, kenapa tak kerja pak? Kata ustaz mau ingat mati je ibu. Kata dia, ya mati lama-lama nanti. Begitu. Mati seorang nanti. Tidak begitu. Bukan begitu. Cerita jalan hidup itu kan tidak begitu. Istiqdad, mempersiapkan kematian bukan berarti duduk mikirkan mati. Udah mati pasti datang. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, innal mautal ladzi tafiruna minhu, kematian yang orang itu lari dari kematian, tidak mau orang itu mati. Tak ada orang itu mau mati. Tak ada. Dia kepengennya hidup itu selama-lamanya, tapi tak bisa. Kematian itu akan menjemput kita. Kematian itu akan menjemput kita. Suka atau tak suka. Mau itu sakit, mau dia sehat, mau dia tua, dia tak ada. Tak ada cerita. Ya kalau udah sampai pada waktunya, sampailah gitu. Permasalahannya bukan sampai tak sampai. Permasalahannya tuh ketika waktu itu sudah amal kita tuh apa? Itu yang jadi masalah. Amaliyah kita itu apa? Apa yang telah kita tinggalkan? Apa yang telah kita tanam? Jangan berharap ingin menuai, jangan berharap ingin panen, tapi di dunia tak pernah menanam. Aduh, orang gila itu. Orang gila kalau setiap hari Sabtu duduk dia berharap apa? Dia berharap ngambil gaji. Apakah gaji? Kau ngapa kau duduk ni nunggu hari Sabtu ni? Nunggu gaji? Apa kerja awak ni? Tak ada kerja kata dia. Hanya orang gila. Siapa yang nak gaji? Siapa pula yang nak break? Yang nak break kan begitu. Nah, maka nasallallahu alaihi. Ya, intinya istiqdad, mempersiapkan kematian. Wal istiqdadu bit taubah, tajdidut taubah, taubat terus taubat. Maka kita harus punya namanya salat taubat. Terus Pak, salat taubat. Aku udah dah tiap hari. Bukan udah ada tiap hari. Ya, tiap hari. Ya, malam salat taubat. Ya. Kemudian salat hajat, salat tahajud, witir. Itu kan salat-salat yang tidak boleh ditinggalkan malam. Salat yang tak boleh ditinggalkan malam itu setelah ba'diyatul isya, ya, usahakan namanya salat taubah, jangan tinggalkan. Ya, salatul hajat, doakan hajat muslim ini semuanya. Ya Allah, mudahkanlah hajat orang-orang muslim semua ini. Ya Allah, yang sakit ya Allah sembuhkan, yang susah semuanya antum doakan lewat salat hajat tersebut. Salat tahajud, jangan lupakan. Kemudian tutup dengan witir. Ya kalau memang ada salat istikharah, pengen ada masalah ya istikharah. Tapi tak mungkin Pak istikharah terus. Istikharah apa yang nak istikharah kan ni? Kan begitu. Jadi kemudian wal maridu aula. Apalagi udah sakit. Udah sakit ia diingatkan dengan kematian. Udah sakit, ingat. Ya, ingat dengan kematian. Tapi jangan pula anak pula ingatkan
Pak ingat mati Pak ingat mati. Kata bapak, kau nak cepat aku mati ke apa, kata dia. Kau nak cepat nak bagi waris ke, kata dia. Apa dalam fikih tidak disunahkan bagi anak itu untuk mentalkinkan, Pak. Kalau bisa yang mentalkinkan itu orang lain. Kalau bisa. Kenapa? Karena tadi itu si anak ingin menalkinkan si bapak, la ilaha illallah. Bapak masih sehat-sehat ada. Tahu-tahu mentalkin dia anak ni. Kata bapak, sedang-sedang gak kau ni, masih kuat aku ni, kata dia kan. Kau nak tahu nyuruh aku cepat mati ke apa, kata dia kan. Itu kurang bagus, Pak. Kalau memang mau talkinkan itu cari ustaz ke, cari apa, itu bagus. Jadi si orang yang sakaratul maut tadi pun tahu, ini ini Pak Ustadz nih, kata dia kan. Oh dia anak aku nih pengen cepat benar, aku nih lepas, kata dia kan. Kemudian tapi kalau tak ada ya si anak tak jadi masalah. Wal isti'dadu bitaubah wal maridu aula bil wasiyah. Marid ya wasiat, kalau udah sakit ya wasiat. Ini. Nah itu wasiat. Nanti kalau dalam babul warasah, bab waris, nah ini bab waris. Ini kalau ada sudah ini orang sakit-sakitannya, udah sakit, hartanya banyak. Kalau orang yang sudah sakit, dia tidak boleh mendermakan seluruh hartanya, tak boleh. Kecuali dia lagi sehat, tidak apa-apa. Tapi kalau dia udah sakit-sakitan, sakitnya itu udah babnya itu udah mau kematian, dia hanya boleh menghibahkan hartanya itu sepertiga ya. Karena sisanya 2/3 itu sudah milik waris. Tak boleh dia misalkan mungkin dia kesal sama anaknya, tak pernah ngurus dia apa semuanya, lalu dia bilang dia udah sakit nih, lalu dia bilang pokoknya hartaku semua kusumbangkan untuk pesantren, untuk panti asuhan, untuk masjid, semuanya. Anak-anak tak boleh ada yang dapat. Oh tak bisa. Ini orang yang sudah sakit, dia hanya boleh berpesan sepertiga. Kalau harta dia itu 1 miliar, berarti hanya 300 juta. 300 juta itulah yang dijadikan wakaf dia atau apa sebenarnya, itulah. Ya, selebihnya itu sudah lain dia sehat. Kalau dia lagi sehat begini, dia bilang hartaku ini kuberikan semuanya untuk pesantren, untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk fakir miskin, kuberikan semuanya. Dah selesai. Anak-anak sudah kuinikan semuanya, urusan mereka udah. Nah, itu boleh. Itu haknya bapak, haknya ibu sebagai pemilik harta. Anaknya bilang, Pak, punya saya mana? Saya ini ada hak dari harta bapak. Oh tak bisa. Barang itu bisa dikatakan waris kalau orang tua itu udah meninggal, itu baru waris. Kalau orang tua masih hidup, barang itu dibagi-bagikan, itu bukan waris, itu namanya hibah, hadiah. Itu beda, Pak ya. Ada orang yang belum meninggal udah bagi-bagi harta. Sebenarnya itu bukan bagi-bagi waris. Bukan bagi waris. Terserah. Misalkan nih, ada orang punya anak 8, hartanya Masya Allah banyak. Lalu dibagikan sama rata ya, enggak apa-apa. Oh yang laki-laki bilang, tak bisa Pak, harus dibagi dengan paroid, kata dia. Harus ini begini. Kok kira aku udah mati ke apa, kata bapak? Kalau aku udah mati boleh kau pakai paroid. Kalau belum masih hidup begini tidak ada cerita paroid. Misal si anak yang satu laki-laki, kau 1 M. Yang perempuan 1 M enggak? Yang ini pokoknya sama rata, adik-beradik diberinya 1 miliar semuanya. Yang si laki-laki bilang, oh tak bisa Pak, kata dia. Begini, ini tak kena nih. Oh tak bisa. Ini haknya yang punya harta, tak bisa. Kecuali udah meninggal. Itu beda cerita. Udah meninggal tak bisa bagi rata. Tak bisa dibagi. Sudah mempunyai hukum tersendiri. Nah, terakhir, kemudian
wal maridu aula. Tapi jangan juga menyangka orang yang sakit itu bakal mati. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ya. Sensus menyatakan yang sehat banyak, Pak. Tanya aja di rumah sakit tuh. Jarang ada yang meninggal, adalah berapa bukti. Coba tengok sensusnya. Mana yang paling banyak? Yang sehat atau yang sakit? Sebenarnya kalau logika, yang sakit inilah yang harusnya meninggal. Tapi qadarullah, takdirnya Allah bercerita beda. Bercerita beda takdirnya Allah. Yang sehat baru gak sama kita. Saya kemarin baru nyolatkan orang. Nyolatkan. Kemarin saya nyolatkan hari Selasa. Siang-siang saya ditelepon. Baru tak terbaring telepon. Pak Habib, orang Madura, sepora lagi Beb. Ada apa nih kata saya nih? Ada apa? Anu Beb, ada yang meninggal Beb. Terus kata saya, Habib tolong Beb, biar Habib yang menyolatkan katanya. Allah, menyolatkan. Inilah kan begitu. Mau tak mau, tak bisa bilang. Saya tak bisa ya, tak bisa pula. Jadi memang ada saya ada di tempat jauh, saya dekat. Yaudah saya pergi. Saya pergilah. Saya solatkan, setelah saya nyolatkan, saya tanya, apa sakitnya nih? Masih muda. 30-an gitulah umurnya. Saya tanya, apa sakitnya? Tak ada sakit, Beb, kata saya. Siang tadi itu pagi, dia makan. Makan tuh tersedak. Selesai. Cuman tersedak ya. Tak ada sakit, tak ada. Cuman tersedak ya. Allahu Akbar, saya bilang. Wah, sehat-sehat ada nih, cuman tersedak makan. Selesai. Namanya juga ajal. Asbabun muta'addidah wal mautu wahidu, kata para ulama. Sebab itu macam-macam untuk bagaimana kita mati, tapi kematian itu ya kematian. Sebabnya ya berbeda-beda, tapi harus ada sebab. Entah ini ke, entah itu ke, entah apa. Sehat-sehat ada. Jadi jangan nggak merasa sehat. Tenang ya, aku ini sehat, tenang. Iya tenang, kok udah sampai. Apa hal? Jangan nggak tenang-tenang benar. Ya, harus ada, kita harus diingatkan dengan kematian. Bil wasiyati wa tahsinu dhanni billah. Kalau udah sakit itu banyak-banyak husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Jangan ngumpat-ngumpat kalau sakit. Apa sakit ini begini, begitu. Apa. Dia lupa waktu sehat kemana. Nah, kan begitu. Waktu sakit baru kau ingat. Baru gak marah-marah kan. Tak adil Allah nih. Yang sanak sama gak umur sama aku. Sama-sama tua gak. Tak ada gak yang sanak sakit. Aku diberi sakit. Ini bukan sifatnya seorang mukmin. Mukmin yang sejati. Dia tetap husnudzon kepada Allah. Selesai. Husnudzon. Pasti ada hikmah di balik segalanya. Taib. Wa yukrahu tamannal maut bila khaufi fitnati fid din. Ya, dimakruhkan berangan-angan untuk mati, tak boleh. Jangan, Pak, jangan. Bapak tak angan-angankan, ibu tak angan-angankan, mau sampai. Ya, jangan angan-angan dan jangan minta mati, tak boleh. Tak boleh, Pak. Makruh, tak boleh. Rasulullah paling marah. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah. Kalau hidup macam gini, ya Allah, matikanlah ya Allah. Tapi ada doa yang dibolehkan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Ya, saya pernah baca hadis Riyadhus Shalihin mengatakan begini. Doanya boleh begini. Seandainya ada orang doa begini. Ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan itu baik untukku. Dan matikanlah aku ya Allah jika seandainya kematian itu baik untukku. Itu boleh. Ini dia pasrah dah nih, dia tak ada harapan hidup dah dia. Ya, hidup pun lontang-lantung, tak ada, gak guna. Itu ya. Tapi kalau misalnya masih ada berguna, jangan Pak. Minta panjang umur, sehat afiat. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan badanku ya Allah. Jadikanlah aku manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Selesai. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, umur yang panjang, sehat wal afiyah. Masih ada 5 menit, silakan. Kalau ada yang tanya, sila. Oh, Pak RT. Assalamualaikum. Bagaimana caranya memandikan, melakukan pada mayat mutilasi? Apa? Mutilasi. Mutilasi.
Jasadnya ada. Mandi kan semua enggak apa-apa. Yang dapat sedapatnya berapa? Pala, tangan, kaki, apa semuanya. Mandi kan, campur aduk. Mandi kan. Ya tak bisa lah mandi kan ya nak disusun. Entar ya, nanti enggak. Yang ada saja dimandikan. Siram, mandi kan, selesai. Ya, enggak jadi masalah. Nah, itu. Tetap wajib dimandikan. Sampai nanti kalau seandainya ketemu lagi, misalkan kepalanya ketemu lagi, udah ditanam nih, ditanam tanpa kepala. Nah, kemudian 4 hari kemudian kepalanya dapat misalkan, ya sudah, mandikan lagi kepalanya, ditanamlah. Tapi ditanam di tempat yang berbeda misalkan. Dikatakan apa? Ya. Ditanam tempat yang berbeda. Misalkan dapatnya di sana, mau dibawa ke sana tak bisa, ya sudah tanam sana lah. Gitu. Tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Ya, Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW, itu termasuk kepala yang dipenggal. Ya. Jadi makam Sayyidina Husain yang berada di Mesir, ya, di Mesir, di Mesir di mana? Di Irak. Ya. Nah, itu dinyatakan hanyalah bentuk kepala. Kepala beliau kan dipotong, dipenggal sama Yazid. Ya, Yazid bin Muawiyah yang memenggal, bukan Yazid yang memenggal, yang mengeksekusinya anak buahnya Yazid. Ya. Tapi perintah Yazid. Makanya dalam para ulama, sebagian ulama mengatakan makruh memberikan nama anak Yazid. Makruh. Karena mengingatkan kepada orang yang mengeksekusi pemenggalan kepala. Tapi kalau udah ada namanya Yazid tak apa lah gitu. Kalau bisa jangan kasih nama Yazid. Iya. Tapi enggak, sebagian ulama bilang tak ada. Ya sudah, Yazid ya Yazid, enggak apa-apa. Dari nama kebaikan kan bertambah. Yazid itu bertambah. Ya, sebagian ulama mengatakan karena mengingatkan saja. Kalau kita dengar nama Yazid, kalau orang ahli sejarah langsung oh Yazid. Kayak Wahsy. Wahsy itu kan waktu taubat, Wahsy itu kan yang membunuh Sayyidina Hamzah kan. Wahsy Hindun itu kan yang eksekusinya kan Wahsy, yang perintahin Hindun. Nah, waktu taubat Rasulullah bilang, Rasulullah, kalau bisa jangan terlalu nampak mukanya ya. Nah, bahasanya itu gitu. Wahsy itu. Ya, jangan terlalu sering-sering terpandang gitu. Karena kalau terpandang Rasulullah selalu ingat. Nah, begitulah maksud ulama itu begitu. Kenapa bukan tidak diperbolehkan. Jadi, lebih baik mencari nama yang lain. Karena selalu akan mengingat terbunuhnya Sayyidina Husain dengan cara dipenggal. Karena pembunuhan itu kan pembunuhan yang tragis. Bukan hanya sekedar dipenggal, tapi kepalanya itu digotong. Digotong sana, digotong ke sini, apa semuanya. Sedih lah pokoknya ceritanya. Panjang cerita. Allah alam. Kira-kira begitu ya. Itu namanya mutilasi. Dia wajib dimandikan, tetap dimandi. Silakan lagi Ibu. Ya. Sama. Sakit tak boleh cerita-cerita. Oh. Sakit tak boleh cerita-cerita. Ya, sebenarnya boleh ya. Tapi jangan nggak ceritakan satu kampung semuanya. Ya, kita ini terkadang begini Ibu. Cerita itu boleh karena dengan menceritakan sesuatu itu akan membuat kita lega, plong lah. Apa aja masalah? Kalau ada masalah itu cerita. Cuman ceritanya kita tengok ini orang kita ceritakan ini manfaat atau enggak, bisa memberikan solusi atau tidak. Jangan semua masalah kita ceritakan sama orang. Jangan. Pakai cerita rumah tangga. Boleh. Kalau memang orang ini kita yakin pertama, yang kita ajak ngomong ini amanah atau enggak. Kalau ember, mulutnya ember, jangan cerita. Tak usah.
Ih, bosur. Jangan cerita. Udah antum simpan ya. Cari cerita pertama. Ini orang yang diajak bicara dua hal. Pertama amanah. Yang kedua bisa memberikan solusi. Antum tahu, ini orang tak bisa ngasihkan solusi. Untuk apa kita cerita? Tak apa-apalah kalau tak bisa memberikan solusi. Tapi dia punya amanah. Kadang kan kalau kita punya masalah itu kalau kita cerita kan, walaupun dia tak bisa memberikan solusi, tapi paling tidak dia mendengarkan masalah gitu tuh kan enteng lah Pak. Oh. Ya, dia cuma ngangguk-ngangguk ya. Macam mana nih? Kokok dah, kopi dah ada di depan dia. Kau duduk sini. Ini rokok, ini kopi, kau duduk ngawankan aku kata dia kan. Allah, bapak ini pusing kata dia. Ini bawahan nih. Bapak ini punya masalah begini, yang sana belum bayar, tagihkan ini. Dia bilang gini, yang sabar Pak ya. Dia kok ya ngokok dia. Enggak. Ya, macam mana menurut kau? Saya sih cuma bisa doakan Pak. Bapak-bapak dengar ceramah curhat lah 1 jam nih kan. Dia cuma gini-gini ya. Ya Pak. Sungkos dah habisnya. Kan? Ya gini-gini. Cuman yang curhat kan enak. Ya, udah pelong. Ah udahlah sana baliklah kau kata dia kan. Udah balik dah. Yang penting dia enak ya. Yang penting dia amanah. Jangan habis itu dia balik rupa tak ada banyak masalahnya tuh. Dia cerita sama aku. Cuman kau ya yang tahu nih kata dia. Yang lain tak ada kata dia kan. Cuman kau ya yang aku ceritakan nih. Nanti yang kawan cerita ke. Cuman kau ya yang tahu nih kata dia. Rupa sekali duduk sama-sama, ceritanya sama semua. Kau dapat dari mana? Dari bulan, dapat bulan. Rupa bertangga semuanya. Ya Allah, sekampung tahu. Wah ini berat ni. Ini na'udzubillah billah. Jadi kalau bukan tak boleh cerita. Cerita silakan. Tapi cerita kepada orang yang sekiranya bisa memberikan ibu manfaat. Sakit, silakan. Cerita. Dokter, bagus. Dokter. Atau kawan yang memang bisa membuat kita tenang. Nah, usah cerita, tidak apa-apa. Tapi kalau satu komplek ni tahu ibu sakit, ya berat gak urusannya. Kan begitu. Ya, tidak apa-apa, ceritakan. Tidak boleh gak disimpan-simpan. Kecuali kita para ulama-ulama. Ada seorang ulama besar di kota Hadramaut, Al-Imamul Haddad. 20 tahun dia memendam sakitnya. Tidak mau cerita. 20 tahun. Demam kuat. Dia sengaja. Dia tidak mau berobat, dia tidak mau apa. Kenapa? Ditanya, wahai Imam, kenapa kau dalam kondisi seperti ini bertahun-tahun? Puluhan tahun kau mengendam sakit ini. Sakit, sembuh, sakit lagi. Biasa dia, sakit lagi. Dia bilang, ketika aku sakit, kayaknya aku lebih dekat dengan Allah. Ya sudahlah, tidak apa-apalah aku sakit. Aku pengen menikmati sakit. Jadi para ulama itu kalau sakit, dia tidak mau berobat dulu. Kenapa? Biar aku merasakan nikmatnya sakit dulu. Kita kan kalau sakit kan ingat Allah terus. Kalau sehat, alamak, lupa. Kalau udah sakit, Allah. Tasbih semua. Allah. La ilaha illallah. Cuma kalau tak sakit, hilang cerita Allah la ilaha illallah. Kalau sakit tu ingat Allah, nyaman, ingat. Nah, rasakan dulu. 2 hari, 3 hari. Tapi kita tak mampu. Asal pusing tak sikit, mana obat itulah. Kasih dosis yang paling tinggi. Teguk kan lagi, sehat lagi. Kawan saya ada, dia demamnya drop ya sikit, dia pergi dia ke Yarsi. Ngapa? Minta suntik kita. Padahal suntik kata dia, suntik. Saya tak mampu sakit kata dia. Nah, itulah pribadi masing-masing lah. Boleh tak jadi masalah. Tapi jangan banyak bercerita kepada orang-orang yang sekiranya tak bisa memegang amanah dan tadi yang bakal menceritakan aib kita. Ya. Kalau orang yang tak suka sama kita mendengarnya kan jadi bahan tuh. Sakit macam gitu bahwa dia. Ini lah cerita. Tapi kalau yang sayang sama kita, Masya Allah, tak ngomong dia ya. Sakit rupanya, ayo kita ke rumahnya. Itu yang sayang sama kita. Cuma yang tak suka sama kita, Allah mau sakit macam gitu, cerita-cerita kata dia. Aku ni pun dah lama agak sakit, tak ada agak macam dia. Cengeng, habis dalam cerita. Ini kalau cerita orang yang musuh ni kan beda bu. Orang yang benci dia tak ada cerita. Yang dicarinya kesalahan kita, kayak itu gitu. Kalau yang senang, insyaAllah selamat lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dunia dan akhirat. InsyaAllah
Ini sebenarnya Bapak Pak RT nantilah satu persatu tata cara sholat, tata cara menghafalkan nanti satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.